BTTH Kaisar Api, episode 587. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit cerah dan matahari bersinar terang, dan wilayah tengah masih menampilkan pemandangan kemakmuran di masa lalu. Di tengah wilayah pusat, terdapat sebuah kota besar bernama Tiancheng. Di kota itu, terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kekuatan-kekuatan teratas dari berbagai wilayah pusat telah berakar di sini. Orang-orang dari Sekte 10.000 Api. Di pintu sebuah halaman yang cukup elegan, Xiaoyan memegang papan kayu sederhana di telapak tangannya, dan para penjaga langsung memandang Xiaoyan dengan curiga. Karena reputasi Xiaoyan telah terguncang hebat, Sekte 10.000 Api langsung masuk dalam peringkat kekuatan teratas di wilayah tengah berkat Xiaoyan. Sekte 10.000 Api juga memiliki tempat di Tiancheng. Di Tiancheng, terdapat lorong ruang angkasa yang menghubungkan kembali ke Sekte 10.000 Api, yang secara khusus dibangun oleh Xiao Gui. Lagi pula, markas Sekte 10.000 Api tidak berjarak dekat dari inti wilayah tengah, dan lorong ruang angkasa sangat diperlukan sebagai alat transportasi. Tuan, silakan kemari. Setelah Sunsi, sosok yang bertugas menjaga gerbang halaman memeriksa tanda pengenal itu dan berkata dengan hormat kepadanya. Dia bukanlah murid asli Sekte 10.000 Api, tetapi dia bergabung kemudian karena reputasi Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menutupi wajahnya, dia tidak dapat mengenali Xiaoyan untuk sementara waktu, tetapi tanda di tangan Xiaoyan, itu adalah tanda asli dari Ordo 10.000 Api. Tanda ini, saya khawatir hanya manajemen senior Sekte 10.000 Api yang dapat memilikinya. Kirim aku kembali. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, dan segera mengikuti para penjaga menuju lorong ruang angkasa. Boom! Setelah beberapa saat, Xiaoyan melangkah masuk ke lorong ruang angkasa, tetapi butuh beberapa waktu untuk kembali ke Sekte 10.000 Api dari sini. Di sisi lain, di kediaman Sekte Wan Huo, di dalam rumah besar itu. Hei, kalian berdua orang dewasa, apakah kalian masih terbiasa hidup di masa lalu? Saat itu, Huo Yi dan sekelompok anggota senior Sekte Wan Huo menemani keempat sosok tersebut, berjalan santai di sebuah taman, dan tertawa. Keempat orang di depan mereka adalah Xiao Gui, Luo Menglan, dan Xiao Zifan beserta istrinya yang telah melarikan diri dari lantai 4 pagoda roh bumi. Mengikuti instruksi Xiaoyan, Xiao Zifan dan yang lainnya langsung datang ke Sekte 10.000 Api, dan ketika mereka melihat Xiao Gui untuk pertama kalinya, mereka mengenali kekuatan dari garis keturunan yang sama. Saat itu, pemandangannya mengerikan, dan Sekte 10.000 Api seperti mengalami bencana besar. Bagaimanapun, Xiao Zifan dan istrinya, siapapun mereka, kekuatannya jauh di bawah kekuatan Sekte 10.000 Api saat ini. Tetapi dengan adegan dramatis ini, keduanya juga saling mengenali. Sekarang dia menyembunyikan auranya, dia untuk sementara tinggal di Sekte 10.000 Api. Selain itu, dengan kecerdasan dan kelicikan Xiao Zifan, tidak sulit untuk memahami pikiran Xiao Gui terhadap Luo Menglan. Ia tentu saja senang menjadi seorang ayah, sementara Yu Ruer memandang Luo Menglan dan merasa cukup menyukainya. Kenapa kau tidak kembali, kakak? Tidak akan tertunda karena apapun, kan? Xiao Gui mengikuti Luo Menglan, mengangkat dahinya, dan memandang ke kejauhan. Setelah puluhan hari, Xiao Gui pun perlahan menerima orang tuanya. Kini orang tuanya berada di sisinya dan kekasihnya dekat, satu-satunya hal yang dikhawatirkan Xiao Gui adalah Xiao Yan. Dan sekarang kebencian Xiao Zifan terhadap Li Hunyu juga karena Xiao Gui telah sangat melemah. Ketua Sekte, beberapa orang dewasa, Tuan Xiaoyan, telah kembali dengan selamat. Setelah Sunsi, Huo Yun bergegas ke sini dengan tergesa-gesa, dan di belakangnya ada seorang pria yang kuat. Mengenakan jubah hitam, penguasa kuno Yi Huo Hang memodifikasi tubuhnya menjadi sangat ramping, dan auranya menjadi sangat ganas. Bahkan beberapa tokoh kuat di sekitar Huo Yi saat ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Xiaoyan, kakak besar. Suara-suara bersemangat terdengar serentak, menatap pria berjubah hitam itu dengan mata berapi-api. Hei semuanya, hati-hati. Melihat ini, kecepatan Xiaoyan meroket dan langsung menghampiri semua orang. Dia berkata dengan lega, secercah kehangatan muncul secara spontan.
Douxian bintang 4 tahap menengah. Melihat ini, Xiao Gui menepuk dada Xiao Yan dengan telapak tangannya, dan langsung berkata sambil tersenyum, jelas sekali, dia harus berterima kasih kepada Xiao Yan atas bantuan orang tuanya. Ini hanya kebetulan. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Sepertinya hal terdalam tidak lagi berada di pagoda roh bumi. Kau, anak kecil, benar-benar tak terduga. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan melangkah maju. Kedua senior itu, melihat ini, Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu menatap keduanya dengan serius. Kekuatan Xiao Zifan, bahkan di alam roh bumi, sudah cukup untuk menempati peringkat terbaik. Senang bisa kembali, sayangnya kita harus berpisah untuk sementara waktu. Dalam sekejap, kehampaan bergejolak, dan sosok hantu tua roh bumi dan kepala sekolah Luo muncul bersamaan. Mereka berkumpul pada saat yang bersamaan. Semua orang akan berdiskusi perlahan, kita masih punya urusan yang harus diselesaikan dulu. Melihat kemunculan para tokoh kuat ini, Huo Yi langsung berbicara, dan segera semua anggota senior Sekte 10.000 Api pergi dari sini, meninggalkan Xiao Yan dan beberapa orang lainnya. Percakapan para tokoh kuat tentu saja bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Pak Tuadi, kau ini siapa? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kita sudah pernah bertemu dan berkomunikasi sebelumnya. Sambil berbicara, mereka menatap Xiao Zifan, jelas terlihat bahwa keduanya memiliki rencana tertentu. Kami berdua sudah mengundurkan diri dari Ling Yuan. Aku khawatir kami akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari ke depan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, apakah kamu akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari? Begitu cemas, Xiao Yan semakin terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia sudah menduga bahwa tubuh Luo Menglan berfluktuasi seperti api suci, dia belum memverifikasinya. Biar saya ceritakan, beberapa kekuatan di Guier terkendali dan ditekan, dan hanya beberapa pasukan khusus di dunia manusia yang dapat sepenuhnya dilepaskan. Lao Luo dan yang lainnya adalah penjaga api suci tertentu. Salah satu tujuan kembali kali ini adalah untuk mewarisi api suci tersebut, dan tujuan lainnya adalah untuk menyatukan mereka, kata Xiao Zifan sambil tersenyum. Itu adalah api kabut dingin yang berada di peringkat ke-20 dalam daftar api suci. Saat ini, Luo Menglan, yang selalu pendiam, berkata, tetapi keadaan gadis ini tampaknya tidak begitu baik, dan hawa dingin samar muncul di sekujur tubuhnya. Kabut dingin, tanya Xiao Yan dengan terkejut. Api kabut dingin, ini adalah inti dari awan dan kabut yang lahir di alam eterik, misterius, dan tak terduga. Konon, api ini tidak hanya memiliki kekuatan dingin yang ekstrim, tetapi juga memiliki efek mengganggu musuh. Ini adalah api suci yang benar-benar mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Tempat yang akan kita tuju sangat dekat dengan Menglan dan yang lainnya, jadi kali ini, aku khawatir kita akan terpisah sementara. Kakak, sambil berbicara, Xiao Gui sempat tercekat, dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Seandainya Guier tidak bersikeras mengucapkan selamat tinggal padamu, kita mungkin sudah meninggalkan dunia hantu saat ini, karena kekuatan suci di tubuh Luo Meng sudah cukup serius, dan ini mendesak, kata kepala sekolah Luo di samping. Karena itu, para senior, mari kita segera berangkat. Xiao Yan mendengar keseriusan masalah tersebut dan segera mengepalkan tinjunya. Nak, akan ada masa menstruasi di masa depan. Kita akan pergi ke benua Dodi setelah masalah ini selesai. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh semua orang menghilang ke dalam kehampaan secara bersamaan. Hati-hati di jalan, akan ada masa seperti itu di masa depan. Xiao Yan mengangguk pelan, situasi Xiao Gui saat ini bukanlah tanpa alasan baginya untuk menyebut dirinya sebagai kakak laki-laki. Setelah sekian lama, semua orang berkumpul di benua Dodi, dan Perang Dunia Kedua pun telah dimulai. Dunia hantu, pintu masuk ke dunia bawah. 12 harimau keluarga Xiao, Yama Aula ke-10, garis keturunan penjaga Feng Lao, dan keluarga Xiao Zifan. Pada saat ini, banyak orang semuanya tampak serius, dan mata mereka tertuju pada lubang hitam di dunia bawah yang seperti kekosongan surga. Di manakah pintu masuk bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk memasuki dunia bawah? Dan di manakah pula jalan keluar bagi semua orang untuk meninggalkan dunia bawah? Bang bang bang, seiring berjalannya waktu, di lubang hitam dunia bawah, aliran napas yang mengerikan dan menakutkan terus dilepaskan. Napas dunia bawah,
iblis, materi gelap, dan kekuatan lainnya, menyebabkan banyak orang di dunia hantu berada dalam keadaan trans. Kekuatan dari kekuatan-kekuatan itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka saingi. Tetapi begitu mereka mundur, dunia hantu ini mungkin akan hancur dalam sekejap. Kembali ke penguasa wilayah, kekuatan yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah telah mengikis ribuan mil wilayah di Lihunyuku. Ribuan mil wilayah telah berubah menjadi reruntuhan, dan kekuatan semacam itu terlalu misterius, bahkan jika itu mengumpulkan kekuatan semua pembangkit tenaga di Lihunyuku pun tidak dapat diprediksi. Di langit yang semakin gelap, banyak alam hantu tingkat tinggi berkumpul, dan informasi yang mengkhawatirkan terus bermunculan. Saat mundur, kelompok alam hantu mundur sejauh 100.000 mil dan mengevakuasi semua makhluk alam hantu, dan tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan semacam ini. Selain itu, beritahu Soul Eater dan alam hantu lainnya. Jika kekuatan lubang hitam di dunia bawah terlalu dahsyat, jika perlu, tinggalkan semua alam hantu dan melarikan diri dari alam api yang tak berujung. Saat ini, Du Qifei bagaikan seorang permaisuri kuno yang menangani segala sesuatu sendirian, dan tak seorang pun bisa menandingi kesombongannya dalam berkata-kata. Meskipun ini adalah kota kelahirannya, tetapi saat ini, hal itu tidak dapat lagi dipertimbangkan. Dengan melakukan ini, akankah kamu peduli pada satu hal dan kehilangan hal lainnya? Saat perintah Du Qifei disampaikan dengan tertib, semua orang di klan Xiao langsung menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Kita harus bersiap menghadapi yang terburuk. Wajah Du Qifei sudah sangat jelek saat ini. Jelas sekali, dia menggunakan terlalu banyak tenaga untuk melawan gelombang energi yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah. Ledakan. Pada saat semua orang sedang berdiskusi, mulut lubang hitam, yang ukurannya hanya beberapa kaki, tiba-tiba membengkak dengan hebat, dan seberkas energi seperti sinar kematian tiba-tiba menyembur keluar darinya, dengan aura kematian yang tak terlukiskan, melesat menuju wajah mereka. Fluktuasi semacam itu seperti kiamat sesungguhnya bagi banyak kekuatan besar di dunia hantu saat ini. Ayo, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat kekuatan penghancur yang begitu dahsyat meletus, mata indah Du Qifei berkerut rapat, lalu kekuatan reinkarnasi yang menyilaukan menyambar seluruh tubuhnya, dan dia langsung melesat ke lubang hitam dunia bawah. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Tunggu, volatilitas ini. Dalam situasi seperti itu, darah semua orang di klan Xiao langsung mendidih, dan rasa lelah yang telah lama hilang kembali menyelimuti hati mereka. Kamu siapa? Meskipun lubang hitam di dunia bawah meluas, tidak ada kekuatan penghancur yang meletus saat ini. Sebaliknya, semua kekuatan yang meluap diserap oleh sosok yang agak kurus saat ini. Saat mendongak, tampak sosok tinggi dan tegap, dengan rambut hitam panjang terurai hingga ujung, dan sehelai kain sederhana yang membuatnya tampak seperti manusia biasa. Di bawah alis tebalnya, sepasang mata gelap gubo yang tenang dipenuhi kekaguman yang tak berujung. Tubuh dan kulitnya dipenuhi kekuatan kuno, bahkan kehampaan pun sedikit bergetar. Seolah-olah pada saat kemunculannya, dunia ini menyerah padanya, dan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan menyebar. Bisakah kau ceritakan padaku tentang dia? Pasukan di belakang pria itu melesat dengan dahsyat, dan segera menyerbu markas besar aliansi api abadi, dan suara pria itu dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Ketika Xiaoyan memimpin banyak prajurit kuat kembali ke markas wilayah api tak berujung, mereka disambut oleh raungan yang memekakkan telinga tak terhitung jumlahnya, bahkan setelah menempuh ribuan mil. Hehe, kalian para lelaki tua, hidup kalian sungguh berat. Di altar yang tak berujung, keempat tokoh utama klan Xiao, keempat nyonya, Yao Ji, dan semua tokoh utama berkumpul bersama, lalu sebuah suara yang sedikit mendominasi terdengar perlahan. Paman, Tuan. Mata Xiaoyan sedikit melirik ke belakang, dan tak lama kemudian ia melihat senyum di wajah seorang pria parubaya berambut pirang. Dasar bajingan, bukankah kau sudah mati? Raja Suci tersenyum dan menatap Raja Naga Emas, lalu segera meninju dada raja itu dengan keras. Jika itu orang lain, rasa takut itu pasti sudah hancur berkeping-keping olehnya. Apakah ini dewa? Pukulan seganas itu tidak memiliki kekuatan dan visi sama sekali, dan Raja Suci mau tak mau sedikit mengubah ekspresinya, lalu berkata dengan sedikit iri. Generasi saya adalah penguasa langit dan bumi, bagaimana mungkin kau dibandingkan dengan saya? Melihat sikap Raja Suci,
Raja Naga Emas pun memanfaatkan kesempatan itu dan langsung mencibir. Untuk sementara waktu, seluruh altar yang tak berujung itu sangat ramai. Bagaimanapun, para tokoh kuat seperti Raja Suci dan Raja Naga Emas memiliki persahabatan sejati selama Perang Dunia Pertama. Sekarang mereka bertemu, tentu saja, desahan tak terhindarkan. Hei hei, melihat para gelandangan tua ini jarang terlihat seperti sekelompok anak-anak, Xiao Yan tersenyum pasrah. Apa rencanamu untuk bangun tidur kali ini? Di akhir ucapannya, suara Raja Naga Emas tiba-tiba dipenuhi dengan sentuhan kepahlawanan yang mengejutkan. Apa lagi yang bisa kamu rencanakan? Pertempuran. Karena dunia ini telah menjadi begitu tak tertahankan, aku khawatir semua yang telah hilang hanya dapat diperoleh kembali dengan paksa. Dalam suara lemah Raja Suci, tersimpan amarah yang tak berujung. Pada saat-saat terakhir pemusnahan klan Xiao, tidak sedikit pasukan yang berjatuhan ke tanah. Dipimpin oleh pusat dunia manusia dan kerajaan para malaikat, terdapat juga penguasa Wang Yuan di dunia manusia dan wajah misterius Leng Yuan di dunia hantu. Raja Suci perlahan menjelaskan detailnya. Tokoh-tokoh besar dalam kekuatan ini sudah lama meninggal. Bahkan kekuatan beberapa junior paling banyak dipimpin oleh sekitar 7 atau 8 tokoh kuat tingkat reinkarnasi. Itu tidak cukup untuk ditakuti. Kerajaan para malaikat. Menanggapi suara Raja Suci, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya. Jelas, setelah bangun tidur, dia sudah menyelidiki informasi tersebut. Enak sekali. Kurang lebih, saya perlu libur beberapa hari agar bisa mulai bekerja. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Menurut perkataan anak itu, bukankah seharusnya kau mengasingkan diri di klan naga sekarang? Seolah teringat sesuatu, Raja Suci tiba-tiba menepuk kepalanya. Wilayah api tak berujung hampir diserang oleh ras jahat dari luar wilayah tersebut, dan Raja segera bergegas ke sana begitu dia meninggalkan perbatasan. Selain itu, pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat juga dipalsukan oleh pemimpin dunia luar, tetapi pada akhirnya, penguasa dunia manusia dan malaikat pembantai masing-masing muncul, yang mengejutkan pihak lain. Kata Raja Naga Emas, penguasa alam manusia, orang ini memiliki hati yang buruk. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatannya mencapai puncak setara dewa setengah dewa, dan sekarang dia telah menjadi dewa semu, dan dia adalah karakter yang licik. Di manakah kepala keluarga klan Xiao? Aku tidak tahu, sang kepala keluarga sepertinya punya rencana sendiri. Pertempuran pertama di dunia bawah telah berakhir, dan informasi mengejutkan itu dengan cepat menyebar di antara ribuan dunia besar dan ras jahat ekstrateritorial, menyebabkan banyak orang merasa malu. Banyak sekali kepala pasukan yang ikut serta dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao di awal sudah terkepung oleh kota suci kerajaan malaikat, dan semua orang panik. Pada awalnya, mereka mencoba mencekik klan Xiao dan memusnahkan banyak ras bawahan dan anggota klan mereka, tetapi pada akhirnya, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dari dunia bawah. Sekarang setelah mereka muncul kembali di dunia dengan kekuatan yang besar, kemarahan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Di kerajaan para malaikat, di kuil pembunuhan, yang mulia, di luar kuil, terdapat banyak sekali malaikat penjaga yang anggun berjalan mondar-mandir tanpa henti, seolah-olah mereka sedang sibuk dengan sesuatu, tingkat ketegasan mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satu bayangan malaikat yang gemetar bergegas terbang dari luar kota suci para malaikat, melayang di gerbang kuil dengan tatapan rumit. Ada apa? Malaikat pembantai di kuil itu berbaring menyamping di atas singgasana dewa pembantai, ramping dan menggoda, dengan semua lekuk tubuh manusia terlihat jelas, dengan ekspresi malas di wajahnya, yang tampaknya sangat menikmati pemandangan saat ini. Dalam pertempuran dunia bawah, pasukan koalisi kita gagal. Raja kegelapan ternyata adalah Xiao Yunming, adik laki-laki dari patriark klan Xiao, pendiri kekuatan iblis. Karena perselisihan internal di kerajaan malaikat kami tidak menggunakannya untuk menyembuhkannya. Selain itu, kerajaan malaikat kami adalah dalang yang merencanakan untuk memusnahkan klan Xiao sejak awal. Dendam telah begitu dalam, dan sekarang kekuatan iblis telah sepenuhnya berpindah ke Xiao Yan, yang kekuatannya telah melambung ke puncak samsara. Selain Xiao Yan, serta kemunculan Raja Suci, Xiao Tianming dan lainnya, klan Xiao sekarang memiliki 3 puncak tingkat 9 reinkarnasi, dan 2,5 dewa. Kedua malaikat agung yang dikirim oleh kerajaan malaikatku telah jatuh,
dan pusat dunia manusia telah musnah kecuali putra dewa yang terluka parah. 6 tokoh kuat yang dikirim oleh ras jahat dari luar wilayah untuk menyerang dunia bawah, 4 dari 9 tingkatan hierarki reinkarnasi, dan 1 dewa setengah dewa sepenuhnya gugur, hanya penjaga langit dan sang penegak hukum yang berhasil lolos dengan luka parah. Serangkaian informasi mengejutkan mengenai situasi di Dakian perlahan terdengar dari telinga Angel Qianying. Apakah kalian semua sudah bangun? Awalnya aku agak lebih lembut. Puff, senyum licik muncul dari sudut mulut malaikat pembunuh itu, lalu dia menghembuskan napas panas, dan bayangan malaikat itu berubah menjadi filamen putih murni, mengalir ke perutnya, menjadi bagian dari kekuatan malaikat itu. Malaikat pembantai, ini kesempatan terakhir kita. Jika kita kalah, kau harus tahu akhir kejam seperti apa yang akan kau hadapi. Saat kuil itu kembali sunyi, sebuah suara gelap tiba-tiba terdengar dari balik kuil. Jika Xiaoyan dan yang lainnya melakukannya lagi, suara ini tidak akan asing, wakil penguasa dunia pusat dunia manusia. Jangan khawatir, kali ini hari Inkuisisi Suci akan menjadi saat jatuhnya klan Xiao. Suara malaikat pembantai itu terdengar perlahan, seolah-olah seorang kaisar wanita yang maha tahu, agung dan megah. Sekalipun momentum keluarga Xiao sedang melambung tinggi saat ini, baginya, itu adalah hal baik yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan orang gila ini bahkan lebih menakutkan daripada diriku. Merasakan seringai tajam malaikat pembantai, sosok di belakang tahta pun sedikit tergerak. Kekuatan orang ini sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan darinya. Aku khawatir dia tidak berbeda dengan keluarga Xiao. Sungguh menakutkan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penguasa dunia di dunia manusia? Di akhir cerita, Killing Angel juga menatap bayangan di belakang tahta dengan penuh minat. Sejak meninggalkan Bea Cukai, dia belum pernah melihat penguasa dunia manusia. Apa yang direncanakan orang ini di belakangnya? Tuanku tentu saja memiliki rencananya sendiri. Saat ditanya, Sombra mencibir, seolah sengaja menghindari pertanyaan tersebut. Dosen, bagaimana bisa masuk semudah itu? Sekalipun bayangan itu tidak berbicara, malaikat pembunuh itu samar-samar menduga sesuatu, dan tawa serta kesombongan di antara bibir dan giginya semakin lama semakin ganas. Pusat kemanusiaan. Saat ini, pusat dunia manusia hampir kosong. 3 penguasa dari 3 tempat besar di masa lalu dan pasukan di bawah komando mereka pernah ada, tetapi sekarang tidak ada jejak sosok manusia. Di tengah seluruh dunia manusia, tampak hanya ada kobaran api abu-abu yang berdenyut pelan, dan di antara denyutan itu, tampak kobaran api langit dan bumi yang tak berujung, dan momentumnya sangat besar. Tempat tinggal suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, di alam Buddha. Sang pelindung bumi pertama, Fa, telah kembali dari penjara iblis kota pertama, dan kekuatannya juga telah mencapai peringkat setengah dewa, tetapi Putra Cahaya sedang berjuang dengan harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan Ratu Malaikat sebelumnya. Di Gua Seribu Buddha di alam Buddha, di depan seorang wanita yang mengenakan kain tule, terdapat awan energi hitam yang terus-menerus melayang di sekitarnya. Juga, pasukan kuat yang kau kirim untuk menyelidiki medan perang kuno, dan sekarang tidak ada kabar, aku khawatir. Informasi terus berdatangan satu demi satu dari gumpalan udara hitam di belakangnya. Jelas sekali, ini adalah kekuatan-kekuatan dari luar wilayah yang bertanggung jawab untuk menyelidiki informasi tersebut. Medan perang kuno. Mata indah Qianying yang terbuat dari tule bergerak sedikit, seolah sedang menimbang sesuatu. Panggil para santo yang perkasa. Kali ini pertempuran di kerajaan malaikat mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita. Ya. Begitu suara itu berhenti, ketenangan kembali menyelimuti tempat ini. Di seluruh Gua Seribu Buddha, kini hanya gadis muda yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan yang berkeliaran di dalamnya, tetapi kemanapun ia pergi, ada jejak samar kegelapan yang tertinggal. Kekosongan di dalamnya bergetar. Di Yuanzi, kenapa kau begitu gigih? Di kedalaman Gua Seribu Buddha, terdapat cahaya Buddha yang sangat terang yang berkedip-kedip, dan suara yang sangat lemah sepertinya muncul dari dalamnya. Tatanan langit dan bumi masih perlu ditegakkan kembali. Sebagai seorang biksu terkemuka di dunia Buddha, Anda mungkin bisa menebak apa hasil akhir dari dunia ini. Gadis berbahan tule itu tersenyum, seolah-olah dia sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum tahta ini diresmikan, ada teknik ramalan. Di dunia ini,
Akan ada dewa-dewa petarung sejati, tetapi itu bukan kamu. Cekikikan. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan nafas dalam cahaya Buddha lenyap sepenuhnya. Aku selalu merasa bahwa selain Tian Yuanzi, ada aura yang lebih misterius di dunia ini. Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Kali ini, untuk jalan pertempuran para dewa, aku akan menggunakan jutaan pasukan di luar wilayahku sebagai penunjuk jalan. Killing Angel, kuharap kali ini aku tidak memenuhi harapanku. Di balik tawa yang riang itu, tampak ada semacam rencana sempurna yang perlahan-lahan berlangsung. Selain itu, di dunia bawah, kepala klan Xiao selalu tenang, dan tidak ada yang tahu situasi pastinya. Adapun jalan para dewa, saya khawatir karena beberapa faktor force majeure, hal itu sudah tidak mungkin lagi untuk dicapai. Dan yang disebut medan perang kuno, dari zaman kuno hingga sekarang, saya khawatir hanya kepala klan Xiao, pemimpin dunia luar, dan penguasa dunia manusia yang mengetahui keberadaannya, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menandingi penguasa medan perang kuno. Untuk sementara waktu, meskipun seluruh dunia dakian tampak tenang, ada gelombang gelap di balik layar, dan bahkan di alam Buddha, gelombang kekuatan seperti trans dari klan jahat luar angkasa terus datang dari luar wilayah. Jelas, kali ini, pertempuran penentu yang sebenarnya mungkin akan dimulai di kerajaan para malaikat.